Depresi itu adalah salah satu gangguan jiwa yang salah satu cirinya adalah terjadi perubahan mood, sehingga menjadi misalnya saja adalah orang-orang ini menjadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, semangat pagi sahabat ruang dokter. Saat ini saya Asep Herulgani, psikolog, berharap bahwa kita semuanya berada dalam keadaan sehat walafiat. Kali ini di video ini kita akan membahas tentang tema depresi. Kalau sahabat sekalian lihat, saya dalam menggunakan t-shirt berwarna hitam dan di sini ada bagian putih tertulis adalah ruang dokter. Orang depresi seringkali adalah yang dia lihat itu adalah bagian hitam ini. Dia tidak mampu melihat bagian putih dalam kehidupan. Depresi itu adalah salah satu gangguan jiwa yang salah satu cirinya adalah terjadi perubahan mood, sehingga menjadi misalnya saja adalah orang-orang ini menjadi sering adalah menjadi diam, sedih, murung, kemudian adalah menjadi diam, menyendiri. Dan kemudian juga ada kehilangan dia dari kenikmatan-kenikmatan tertentu. Jadi ada sejumlah orang yang mendapatkan keriangan dengan cara tertentu, tapi orang ini adalah tidak mendapatkan keriangan dengan cara-cara seperti itu. Atau cara-cara itu adalah tidak membuat dia riang. Dan yang berikutnya adalah terjadi juga pada orang-orang yang mengalami depresi ini juga adalah rasa dirinya tidak berharga, rasa dirinya tidak berdaya, rasa dirinya adalah tidak mampu melakukan sesuatu. Rasa bahwa dirinya adalah bukan apa-apa, bukan siapa-siapa, dan dirinya kayaknya tidak bisa melakukan apapun yang sebenarnya orang itu kalau mau dia bisa. Dan juga adalah ada perasaan-perasaan tertentu di mana dia merasakan bahwa dia tidak memiliki keahlian, tidak memiliki kompetensi, tidak memiliki dukungan, tidak memiliki kemudian orang yang mendampingi, tidak memiliki orang-orang yang barangkali adalah akan mengayomi dia. Nah, dan ciri-ciri lain yang cukup banyak mungkin kita amati di masyarakat kita adalah orang-orang yang mengalami depresi ini selain menyendiri, berada di kamar sendiri, makan, minum, segala macam aktivitas dilakukan di kamar sendiri, dan seringkali juga adalah mereka menghindari kontak sosial, dan seringkali orang-orang ini adalah timbul ada semacam pikiran di dalam benaknya bahwa hidup tidak layak untuk dilanjutkan, hidup layak untuk diakhiri, atau terpikir oleh mereka adalah pemikiran-pemikiran untuk bunuh diri. Nah, apakah Anda mengalami depresi atau tidak? Tentunya saja, selain dari ciri-ciri tadi, barangkali ada 3 pertanyaan yang saya akan ajukan kepada Anda. Apabila jawaban Anda dari 3 pertanyaan ini adalah sebagian dari 3 pertanyaan yang Anda jawab tidak, nanti Anda mengetahui bahwa jangan-jangan saya sudah mengalami depresi. Pertanyaan yang pertama, adakah orang yang Anda cintai, orang yang Anda kasihi, dan Anda rela untuk melakukan tindakan apapun untuk orang yang bersangkutan? Silakan dijawab apakah ada atau tidak. Pertanyaan yang kedua adalah, adakah sebaliknya orang yang mengasihi Anda, menyayangi Anda, ingin bertemu dengan Anda, ingin berbagi dengan Anda, dan dia ingin melakukan sesuatu demi Anda? Pertanyaan yang ketiga, adakah alasan untuk Anda hidup esok? Sebagian dari orang-orang yang mengalami depresi di 3 pertanyaan ini adalah jawabannya tidak. Dia merasa tidak ada orang yang layak untuk saya kasihi, saya sayangi, sehingga saya tetap harus hidup. Yang kedua, kayaknya juga nggak ada satu orang pun yang peduli sama diri saya, sayang sama diri saya, dan rela untuk melakukan sesuatu untuk saya. Dan yang ketiga, nggak ada lagi pekerjaan, tindakan, hal yang bermakna yang perlu saya lakukan untuk esok. Nah, artinya adalah sangat mungkin, yang paling banyak adalah keadaan-keadaan yang kita sudah membahas di video-video sebelumnya tentang stres, kita sudah membahas di video-video sebelumnya tentang distress, kita sudah membahas di dalam video-video sebelumnya adalah tentang gangguan stres pasca trauma, kita sudah
membahas sebelumnya adalah tentang kelelahan mental. Nah, sangat mungkin di orang-orang yang mengalami depresi, mereka juga mengalami ciri-ciri distres, ciri-ciri lelah mental, ciri-ciri dari gangguan stres pasca trauma. Sangat mungkin ada beberapa ciri-ciri yang ada di situ. Hanya saja bedanya, di dalam depresi, orang ini adalah ada kecenderungan dia menyendiri, kecenderungan menarik diri dari lingkungannya, kecenderungan dia membatasi diri dengan lingkungannya, kecenderungan dirinya adalah asik dengan perenungannya sendiri. Nah, hal yang menjadi menarik, berangkat dari pengalaman membantu sejumlah klien-klien yang mereka secara kebetulan mengalami depresi. Di teman-teman yang mengalami depresi ini, seakan-akan di dalam dirinya ada sejumlah dialog. Ada dialog antara bagian-bagian dirinya. Dan dialog yang paling banyak terjadi di dalam bagian-bagian dirinya adalah dialog-dialog yang menganggap dirinya adalah lemah, tidak mampu, tidak berharga, tidak kompeten. Dan dialog-dialog itu adalah sedemikian kuat di dalam dirinya, sehingga dari ujung-ujung dari dialog itu adalah ujung-ujungnya adalah bahwa saya tidak layak untuk hidup. Sehingga kalau kita bicara, sehingga sangat mungkin orang yang terpuruk berulang-ulang, orang yang jatuh berulang-ulang, orang yang gagal berulang-ulang, orang yang mengalami kejadian buruk, kejadian yang tidak nyaman berulang-ulang, sangat mungkin dia akan menumbuhkan pada dirinya adalah perasaan bahwa saya tidak mampu, saya adalah selalu sial, saya adalah selalu mengalami kejadian-kejadian yang buruk, dan tidak ada masa depan bagi diri saya. Meskipun tentunya saja pandangan-pandangan seperti itu adalah pandangan-pandangan yang tidak tepat. Tetapi kalau orang ini adalah asik dengan pemikirannya sendiri, hanya ada dialog si lemah dengan si tidak mampu, dengan si tidak kompeten pada dirinya. Dan dialog ini makin lama makin kuat, sehingga dialog ini adalah diyakini oleh dirinya bahwa dirinya memang adalah seperti itu. Tentunya, apa yang perlu kita lakukan bila kita menemukan saudara kita, sahabat kita, kolega kita mengalami atau menunjukkan ciri-ciri itu? Banyak hal yang bisa dilakukan. Hal yang paling penting yang perlu kita lakukan adalah, yuk dekati orang yang bersangkutan, akrabi orang yang bersangkutan, ajak dia untuk keluar dari gua persembunyiannya, ajak dia keluar dari kamar untuk melakukan aktivitas-aktivitas yang bisa dia lakukan. Aktivitas-aktivitas sederhana, entah nyapu, entah mungkin misalnya membantu kita sekedar memindahkan barang, entah membantu kita misalnya saja untuk mencuci bajunya atau mensetrika bajunya, atau misalnya melakukan kegiatan-kegiatan domestik yang ada di rumah. Lalu apa gunanya aktivitas itu? Aktivitas itu akan men-stop setidaknya berpikir yang sangat negatif berulang-ulang pada dirinya. Kepedulian dari orang-orang sekitar sangat dibutuhkan bagi orang-orang yang mengalami depresi. Dan bagi siapapun Anda yang mengalami ciri-ciri tadi, ada baiknya datangi psikiater, datangi konselor, atau datangi psikolog klinis terdekat dari tempat Anda. Sahabat sekalian, depresi ini adalah menjadi tema gangguan jiwa kedua terbesar. Dan kalau kita cermati, Jakarta adalah kota dengan jumlah warga yang paling banyak depresinya. Tentunya saja, seiring dengan masyarakat kita adalah semakin barangkali individualis, semakin tidak peduli satu sama lain, semakin asik dengan masing-masing, maka orang-orang yang mengalami depresi ini seringkali tidak ketahuan. Seringkali bahkan tidak terdeteksi, bahkan oleh keluarganya sendiri. Sahabat sekalian, mari kita pastikan diri kita sempat mempunyai ragam aktivitas yang kita sukai. Mari kita lakukan aktivitas-aktivitas yang bermakna bagi diri kita. Mari kita berelasi sosial dengan teman-teman yang sangat peduli pada kita. Sehingga dengan demikian, rasa bahagia akan selalu berada bersama kita. Sehingga dengan demikian, depresi jauh dari diri kita. Sahabat Ruang Dokter semuanya, semangat pagi. Mari kita pastikan diri kita bahagia dengan membuat karya bermanfaat, dengan membuat karya bermakna, dengan membuat karya yang penting bagi kehidupan kita.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.